Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita mendiskusikan tentang bekerja di pabrik rokok. Itu dosa atau tidak? Itu boleh atau tidak? Itu wajar atau tidak? Itu pantas atau tidak? Nah, beberapa waktu terakhir ini telah menjadi bahan diskusi bagi kami bahwa ada jemaat yang mana bekerja di pabrik rokok. Setelah ketahuan kepada pemimpin gerejanya, kepada pendetanya, bahwa ia bekerja di tempat itu, dia dimarah, dia diancam dengan dikatakan bahwa ia bekerja di tempat dosa. Ia berdosa dengan bekerja di tempat itu. Hal ini telah membuat jemaat ini tidak merasakan damai sejahtera. Dia merasa tertuduh dan dia merasa ragu-ragu. Kalau dia harus keluar dari tempat itu, dia kehilangan pekerjaan. Tapi kalau dia bertahan, dia akan terus dimarah, dikucilkan, dan disuruh untuk meninggalkan pekerjaan itu. Bagaimana kebenaran firman Tuhan? Saya ajak kita membahas bagaimana prinsip-prinsip Alkitab tentang hal ini. Sesungguhnya bahwa ada orang-orang, bahwa ada pemimpin gereja, bahwa ada para pendeta yang melarang jemaatnya untuk bekerja di pabrik rokok karena mereka punya konsep yang berlebihan bahwa merokok itu dosa. Mereka terlalu jijik terhadap orang yang merokok. Sehingga ketika ada jemaat yang bekerja di pabrik rokok atau menjadi distributor rokok atau membuka toko dan menjual rokok, itu dilarang sama mereka. Jadi ini masalahnya. Beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang teman kawan, dia seorang awam, dia bertanya bagaimana sebenarnya judi dan merokok. Saya berkata, jadi memang ada kasus di suatu tempat berhubungan dengan merokok dan judi. Saya menjawab bahwa kalau seseorang pada akhirnya masuk neraka itu bukan karena merokok. Dan kalaupun seseorang itu masuk surga, itu juga bukan karena tidak berjudi dan tidak merokok. Ya, hampir bisa dikatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan bahwa bukan soal yang masuk dalam tubuh ini yang menajiskan seseorang, tetapi soal yang keluar. Jadi banyak di antara para pendeta itu memang mereka jijik, mereka menganggap merokok itu berdosa. Namun mereka sendiri melakukan hal yang lebih parah. Mereka tipu jemaat makan persembahannya. Mereka terima persembahan, mereka bersenang-senang. Mereka terima persembahan dari jemaat, dari hasil keringat yang luar biasa dari jemaat. Mereka bersenang-senang dan bahkan mereka ejek balik jemaat yang sudah mereka terima persembahan mereka, yang mana mereka terima persembahan dari jemaat itu. Saya pernah merasakan itu. Saya kasih persembahan saya, dari persembahan itu dikumpulkan jadi gajinya. Dari gajinya itu dia bersenang-senang, lalu dia ejek saya. Gara-gara apa ya? Masalah sepele aja. HP saya itu murahan, dia HP-nya lebih bagus. Dia beli HP dari mana? Dari persembahan kita, dari persembahan kami. Nah, demikian juga para pendeta yang menganggap jijik perokok ini, itu sebenarnya suatu konsep yang berlebihan, yang salah di dalam hati mereka. Dan yang lebih luar biasa lagi, ada di antara pelayan-pelayan Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan itu, pendeta-pendeta itu, di satu sisi mereka melarang jemaat untuk bekerja di suatu pabrik rokok. Tetapi ketika pabrik rokok mengundang mereka untuk melayani di sana, mereka terima. Ya, jadi ada pendeta-pendeta yang dijadwalkan secara rutin, bahkan mereka melayani mungkin sebulan sekali dan bahkan ada yang seminggu sekali. Mereka terima, dan setelah melayani mereka mendapatkan seleri atau dengan kata rohani persembahan kasih, dan mereka terima. Ini sungguh aneh. Mereka melarang jemaat, mereka sendiri bekerja di situ, mereka terima persembahan, mereka terima seleri. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana sih sebenarnya? Saya mau katakan di awal, Pak, Bu, prinsip kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang haruslah bekerja. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14, disebutkan di situ berdoa dan bekerja. Secara khusus di dalam ayat yang
ke-10 disebutkan di situ, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya mau katakan, mau tegaskan bahwa kalau memang Bapak Ibu bekerja di sana, kuatkanlah hati nuranimu. Bekerja di pabrik rokok, kuatkanlah keputusanmu, kuatkan hati nuranimu, kuatkan imanmu bahwa bekerja di sana itu sah dan diizinkan oleh Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ini tidak secara langsung kita bekerja untuk membunuh orang, untuk membuat produk-produk yang merusak kesehatan orang. Tidak. Kalau begitu, bagaimana dengan mereka-mereka yang bekerja di restoran-restoran? Di situ kita tahu bahwa ada makanan-makanan yang berbahaya juga, banyak lemaknya. Demikian yang bekerja di food court atau makanan-makanan yang dijual dengan junk food, itu kan berbahaya juga. Jadi ini saya lihat pun di dalam postingan-postingan hamba-hamba Tuhan beraliran reform. Mereka katakan tidak segampang itu kita melarang jemaat untuk bekerja di pabrik rokok, untuk bekerja sebagai distributor rokok. Ada hal yang aneh saya lihat. Sementara mereka anti rokok, jijik terhadap rokok, sementara para pemimpin-pemimpin bagian kecil itu buka toko, mereka jual rokok. Dan dari untung penjualan rokok itu dijadikan persembahan. Dari persembahan itu, itulah gaji mereka. Mereka sendiri secara tidak langsung memakan hasil dari pekerjaan di tempat rokok itu. Saya mau katakan bahwa justru mereka-mereka yang paling anti terhadap rokok, paling banyak menikmati hasil dari penjualan rokok. Mengapa? Mereka beli mobil, mereka lewat jembatan. Untuk tahun 2025 ini, Pak Menkeu, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa penerimaan pajak atau cukai rokok itu sekitar 23 triliun. Jadi semua dipakai untuk membangun fasilitas umum. Dan yang menikmati fasilitas umum itu adalah para pendeta juga, para mereka-mereka yang anti terhadap rokok itu. Jadi di sini saya mau tekankan, saya mau katakan bahwa kalau Bapak Ibu bekerja di pabrik rokok, kuatkanlah imanmu, kuatkan hatimu, jangan sampai bimbang. Ya, nanti saya akan ungkap sedikit di dalam Roma 14 bahwa hal-hal itu semua juga bergantung pada hati nurani. Ya, kalau tertuduh, kalau tidak ada damai sejahtera, sambil berdoa juga supaya mendapat tempat pekerjaan di tempat lain yang tidak memproduksi rokok. Saya bisa bayangkan rokok sendiri tidak bisa dihentikan. Di suatu daerah ada perkebunan tembakau. Kalau sampai kita larang orang-orang bekerja di tempat itu, apa penghasilan mereka? Mungkin ada orang yang berkata, jangan bekerja di situ. Saya berikan kamu pekerjaan. Berapa sih gajimu di sana? Saya gantikan, saya kasihkan kamu pekerjaan. Pikir-pikir dulu, suatu saat nanti dia bisa berubah pikiran. Atau bahkan kalau pribadi saya, sekalipun itu saya dibayar, saya bekerja, lalu disuruh keluar dari pekerjaan di pabrik rokok, dibayarin dengan gaji yang sama bahkan lebih, saya lebih memilih tetap bekerja di tempat itu. Mengapa? Manusia itu bisa berubah. Gereja itu pemimpinnya bisa berubah, bisa pindah tugas, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu apa nanti nasibmu? Apa nanti nasib kita? Saya berkata bahwa secara hukum positif itu tidak dilarang, itu sah dan legal bekerja di pabrik rokok. Ya. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kita menghakimi orang ya. Jangan sampai kita melarang orang bekerja di suatu tempat di mana itu tidak dilarang secara hukum positif. Pemerintah tidak melarang. Yang saya anggap tidak layak dilakukan itu bekerja sebagai pelayan Tuhan, lalu bersenang-senang memakan persembahan jemaat, memakan sendiri persepuluhan jemaat, persembahan dari keringat hebat dari jemaat, dia pakai untuk bersenang-senang, dia pakai untuk anaknya berfoya-foya dan sebagainya. Bahkan keuangan mereka sudah sehat, mereka ejek orang-orang yang mereka anggap di bawah standar mereka. Ini yang tidak boleh. Kalau bekerja, bekerjalah. Justru kalau sampai tidak bekerja itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang bekerja. Saya akan bacakan Roma 14 ya bagi kita. Roma 14 ayat 10 ya, mulai dari ayat 10 ya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan
Allah. Di ayat sebelumnya disebutkan di situ, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Di ayat 3 disebut begini, siapa yang makan, janganlah ia menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dua hal yang disinggung di sini. Dan ini mewakili semua keputusan-keputusan hati nurani seseorang yang mana Tuhan izinkan hal itu. Yang pertama tentang makanan. Ya, jadi ada orang makan makanan tertentu, tetapi makanan yang lain tidak dimakan. Atau dengan kata lain, tidak makan makanan tertentu. Tetapi ada orang yang makan semuanya, termasuk RW, termasuk makanan-makanan khas dari Manado. Tuhan berkata, jangan menghakimi. Itu adalah hak seseorang. Orang itu diterima oleh Allah karena imannya kuat. Justru yang tidak makan itu disebut sebagai orang yang lemah imannya, ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lain, orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi yang tidak makan semua itu yang lemah imannya. Ya, demikian juga yang kedua tentang hari. Ada orang yang menganggap hari-hari tertentu berbeda dengan hari-hari yang lain. Hari-hari tertentu lebih penting dari hari-hari yang lain. Demikian juga sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini Tuhan izinkan kita mengambil keputusan berdasarkan hati nurani kita. Dan kalau kita kuat, seperti yang saya katakan tadi, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, dan engkau boleh bekerja di sana. Tuhan izinkan itu. Bekerja kok. Ya, Tuhan berkata yang tidak bekerja jangan ia makan. Jangan sampai ia tidak bekerja lalu kecukupan kebutuhan keluarganya tidak tercover. Ini yang salah dan ini yang tidak bisa dibenarkan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan beraliran reform. Dia berkata begini, suatu hal jangan sampai menterlantarkan keluarga, tidak ada kebutuhan, tidak ada makanan hanya karena berhenti bekerja dari pabrik rokok. Dan dia juga berkata bahwa tidak bijak siapapun, hamba Tuhan, pendeta, untuk menghakimi seseorang, untuk melarang seorang bekerja di pabrik rokok tanpa mempertimbangkan hal-hal kehidupannya. Jadi tidak bijak, terlalu gampang menghakimi. Saya pikir saya setuju tentang pernyataan itu. Dan saya mau katakan bahwa bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita yang bekerja, bukan orang lain. Orang lain tidak tahu bertanggung jawab. Dan kalau pada akhirnya di hadapan Tuhan kita masuk surga, bukan karena tidak bekerja di pabrik rokok. Dan kalaupun seseorang pada akhirnya masuk neraka, bukan karena bekerja di pabrik rokok. Ini prinsipnya. Tetapi ada prinsip-prinsip penting dari Alkitabiah, saya mau bagikan juga bagi kita. Kalau memungkinkan, cari pekerjaan lain, cari usaha lain, sambil siap-siap berhenti dari pekerjaan itu. Mungkin sambil siap-siap siapkan istri bekerja, siapkan pasangan atau orang lain yang bisa mengcover apabila keluar dari pekerjaan itu, lalu tidak ada pekerjaan yang langsung bisa kita kerjakan. Ada prinsip dalam Roma 14 ini, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah ini masalahnya, mereka-mereka yang imannya lemah, mereka-mereka menganggap merokok itu berdosa, ini sangat terganggu dengan pekerjaan kita. Nah, disebutkan di dalam Roma 14 ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi akan lebih baik bila tidak bekerja di tempat itu. Tetapi kalau memang harus bekerja, apalagi gajinya besar, lalu harus pindah ke tempat yang gajinya lebih kecil, saya usulkan nggak usah, bekerja saja. Kalau memang orang-orang itu tidak mau, nggak usah kasih persembahan ke mereka. Kan seharusnya mereka tidak layak menerima persembahan itu. Ya kan? Kenapa? Mereka sendiri tidak suka dengan pekerjaan itu, melarang dengan pekerjaan itu. Tapi mengapa persembahannya diterima? Kalau memang tidak mau, tidak setuju dengan bekerja di pabrik rokok. Baiklah Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, perkuat imanmu, perkuat hati nuranimu, dan ambil keputusan yang paling tepat. Dan saya yakinkan Anda, dari hal-hal kehidupan ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengambil pilihan. Seperti di dalam Roma pasal yang ke-14 ini. Jadi ada keputusan orang tidak mau begini, maunya begini. Tuhan menerima orang itu. Ambil keputusan
aku bekerja di sini tetapi tidak bekerja di sini, atau aku tidak bekerja di sini, cari pekerjaan yang lain. Itu pilihanmu berdasarkan iman kita di hadapan Tuhan, dan saya yakinkan kita, Tuhan menerima dan berkenan di dalam kehidupan kita. Hal yang terbesar dalam hidup ini, kita harus memuliakan Allah. Amin. Hidup hasratku